Irama gamelan yang dimainkan anak-anak di Pendopo Condronegaran, Kota Yogyakarta menyambut kedatangan anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia yang merupakan tamu DPRD Kota Yogyakarta. Ada 17 rombongan tamu DPRD Kota Yogyakarta yang diterima di Pendopo Condronegaran hari ini. Di antaranya Serang, Magelang, Lampung, Pekalongan, Labuan Batu Utara, Sukabumi, Tulungagung, Sumbawa Barat, Pasuruan, Salatiga, dan Kota Waringin. Anggota DPRD dari berbagai daerah cukup antusias menikmati kunjungan di Pendopo Condronegaran, Kelurahan Gedong Kiwo ini. Mereka pun langsung berbelanja produk UMKM, menggali informasi di stand-stand yang ada, bahkan tanpa ragu mencoba bermain gamelan. Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Sofyan menyebut penerimaan tamu DPRD Kota Yogyakarta di Kampung Wisata Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta seperti di Pendopo Condronegaran Gedong Kiwo Kota Yogyakarta hari ini sebagai upaya pengenalan dan penyebaran kunjungan wisata di Kota Yogyakarta dengan harapan menghidupkan kampung wisata dan kelurahan budaya tersebut. Mengembangkan destinasi wisata kita ingin sebarkan. Jadi tidak hanya jumlah destinasi wisata, tapi sebarannya. Kalau sekarang ini kan baru tersebar di pusat-pusat destinasi wisata yang ada di Yogyakarta, ya Malioboro, Kraton, Taman Sari, Berdebek, dan sebagainya. Tapi ini kita ingin supaya destinasi ini berdampak untuk secara ekonomi ya, terutama untuk UMKM. Kita ingin sebarkan ke kampung-kampung wisata. Di beberapa waktu yang lalu kan di kampung wisata yang lain ya, sekarang kita ajak teman-teman DPRD dari berbagai daerah ini ke kampung wisata di Gedong Kiwo ini, seperti itu. Jadi intinya kita sebarkan ya, supaya berdampak secara ekonomi. Jadi kampung-kampung wisata semakin berbenah ya. Dari 45 kampung wisata memang belum semuanya berkembang. Nah ini satu persatu kita ingin benahi sehingga ini menjadi salah satu spirit. Kalau destinasi teman-teman kunjungan DPRD ini menjadi salah satu kunjungan yang dinanti-nanti oleh kampung wisata, pasti mereka berbenah. Setiap saat mereka siap untuk dikunjungi. Tidak hanya irama gamelan, para peserta kunjungan juga disambut stand-stand produk unggulan Kelurahan Budaya Sekarniti Gedong Kiwo, baik itu kuliner, kerajinan, seni budaya, hingga pengolahan sampah. Penerimaan tamu anggota DPRD dari berbagai daerah di Pendopo Condronegaran ini menjadi upaya mengenalkan kembali bakpia asli Yogyakarta kepada khalayak, yaitu bakpia Niti Gurnito Taman Sari. Bakpia asli khas Yogyakarta yang pertama ada namun justru belum dikenal publik. Kami dari UP2K itu termasuk UMKM di Gedong Kiwo sangat senang Mbak, karena dengan itu produk-produk kami yang belum terjamahkan, belum terekspos, belum dipublikasi itu bisa dilihat tamu-tamu, dan kita juga bisa mengutarakan bahwa ini loh produknya Gedong Kiwo gitu. Produk Gedong Kiwo ini bakpia ya Mbak. Bakpia ini adalah bakpia pertama kali di Jogja Mbak. Itu dibuat asli dari kayu bakar. Nah itu terus rasanya juga masih dibuat oleh tangan, belum pabrik. Ada juga teman-teman dari UMKM itu ada batiknya, ada juga macam-macam di Gedong Kiwo itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya acara ini kami bisa promosi ke wilayah lainnya. Sebenarnya kami ingin mengangkat dari sisi histori, terutama bakpia Niti Gurnito. Mungkin seluruh Indonesia itu mengenal kalau bakpia yang asli Jogja itu bakpia patok. Sebenarnya historinya itu bakpia ini, Niti Gurnito. Ini adalah produk kami sebenarnya unggulan. Mungkin kami kalah di pemasaran, tapi dirasa kelembutan kulit,
originalnya itu ini unggulan kami karena proses memasaknya, pemanggangannya itu kami masih menggunakan tungku, menggunakan kayu bakar, Mbak. Dan itu pastinya rasanya beda. Perajin wayang dari plastik daur ulang Bayu Anggoro menyebut inovasi membuat wayang dari plastik menjadi salah satu solusi memperpanjang usia pakai plastik menjadi barang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Dengan dikreasikan menjadi wayang, plastik botol bekas yang biasanya dihargai sangat murah bisa dijual di atas Rp100.000 per wayang. Selain promosi pemasaran, kunjungan anggota DPRD dari berbagai daerah menjadi wahana kampanye daur ulang sampah plastik. Pertama sih ide karena kami kan bergerak di bank sampah, jadi tahu harga sampah seperti ini kan bahannya dari botol. Botol PET itu kalau sekilo 3.500 itu, sedangkan bank sampah kan butuh biaya operasional. Berarti kita harus punya produk yang itu notabene juga masuk ke lingkungan yang kita kelolakan dari bank sampah. Nah ini jadi ide awal kami untuk pengembangan bank sampah agar bank sampah itu sustain atau bertahan. Karena kita nggak non-profit seperti itu. Alhamdulillah kemarin pernah ada diaspora dari Australia datang juga pas pameran di mall itu, kita dari India juga pernah kirim ke Amerika juga. Harapan seperti event kayak gini kan kami sebagai bank sampah ingin mengenalkan produk yang itu ramah lingkungan dan juga mungkin kami dapat fasilitas seperti walaupun tidak dana tapi event seperti itu, jadi kami bisa memperkenalkan produk kami lebih luas. Seperti kemarin ke Jakarta Fair itu kami pernah, nah itu kan jadi kami mampu mengembangkan terus produknya semakin banyak, seperti itu harapannya. Kami berharap mereka juga dapat mencontoh karena kan sampah sendiri kan masalah semua orang, jadi kalau semakin banyak orang mengolah itu semakin baik efeknya. Karena seperti botol PET itu minimal 150 tahun baru bisa terurai. Kalau dapat yang tempat yang tepat malah 1000 tahun. Seperti itu kan kalau kita nggak olah berarti jadi polusi terus. Nah itu harapannya kalau semakin banyak orang mengolah, seperti banyak orang yang bisa ya mengenalkan ini, jadi semakin banyak orang yang bisa mengolahnya, itu kami lebih senang. Sementara itu, salah satu anggota DPRD Serang, Ahmad Mujimi dari Kabupaten Serang mengaku sangat menarik mengapresiasi positif kunjungan DPRD yang diterima langsung di Kelurahan Budaya. Dengan begitu, pihaknya juga bisa melihat langsung potensi yang ada. Salah satu yang menarik adalah pengolahan daur ulang sampah yang cukup unik menjadi hiasan wayang kulit yang kemudian dijual dengan harga cukup tinggi. Pada hari ini saya kunjungan dengan teman-teman semua dari Kabupaten Serang, Komisi 1 dan Komisi 3. Alhamdulillah ketika kami berkunjung banyak hal yang harus kami bawa, baik ilmunya maupun pengalamannya. Barangkali kunjungan ini kunjungan yang perdana mendapat apresiasi dari teman-teman UMKM tentunya ya. Dan kebetulan yang saya pegang ini produk yang luar biasa, mungkin menjadikan unggulan. Karena pada saat ini di mana-mana permasalahannya sama, yaitu bagaimana pengolahan sampah yang belum bisa terkendali sampai hari ini. Kalau kunjungan kita di DPRD biasa sudah biasa. Justru kita lebih mengapresiasi ketika kita berkunjung di tempat yang satu memang luar biasa, di tempat terbuka. Kemudian kami juga diterima dengan teman-teman dari UMKM yang memang produknya nyata, apalagi kaitan dengan hasil pengolahan sampah menjadi nilai yang sangat berharga tentunya. Yang mudah-mudahan ya kita semua juga bisa menyambutnya, dan insya Allah kami setelah kunjungan dari sini, karena kami juga punya konstituen, kemudian juga ada kegiatan reses yang seringkali hanya kisarannya sekitar menuntut apa sih yang bisa kami bantu. Tapi sekali-kali ketika kami punya seperti ini, inspirasi ini, tidak ada salahnya kita sampaikan kepada masyarakat juga gitu. Dan ini saya luar biasa lah, pengalaman yang 2 tahun jadi dewan ini ya, karena saya juga dulu jadi PNS, kemudian pensiun, kemudian saya terjun di masyarakat, dan alhamdulillah
kunjungan ke Jogja ini mendapatkan hal yang baru bagi saya. Penerimaan tamu DPRD ini juga disambut dengan pameran buku menghadirkan koleksi literasi budaya Jawa dari Pustaka Jawi yang dikelola oleh Ketua Kalurahan Budaya Tulus Widodo. Tulus berharap penerimaan tamu DPRD Kota Yogyakarta di Kalurahan Budaya ini bisa menjadi ajang penyebaran informasi adanya Pustaka Jawi dan bisa menginspirasi masyarakat lainnya untuk kemudian melestarikan budaya asli yang dimiliki. Alhamdulillah DPRD dari beberapa daerah bisa berkunjung di wilayah kami, Kelurahan Budaya Gedongkiwo, di mana salah satu apa yang bisa kami sajikan adalah perpustakaan hal-hal yang berisi atau buku-buku yang berisi tentang budaya Jawa. Salah satunya adalah buku yang berjudul Sangkan Paraning Dumadi, ditulis oleh Tanpo Aran. Isinya antara lain adalah tentang asal kita dari mana dan akan kemana kita tujuan hidupnya nanti. Kalau dalam bahasa agama Islam bisa diistilahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini menganut atau memuat tentang hal-hal yang sangat prinsipil, sangat spiritual tentang kehidupan manusia sampai hidup di akhirat nanti. Memang kami berusaha untuk mensosialisasikan budaya Jawa yang ada di wilayah kami, terutama yang termuat dalam buku-buku yang kami miliki. Semoga budaya Jawa bisa dilestarikan oleh warga, khususnya warga orang Jawa dan warga negara Indonesia pada umumnya. Kelurahan Gedongkiwo terdapat banyak potensi yang dikembangkan, mulai dari potensi seni kriya, wastra, batik, ekoprint, aneka macam kuliner, pengolahan daur ulang sampah menjadi produk bernilai lebih tinggi, kegiatan budaya, gamelan, jemparingan, literasi bahasa Jawa dan budaya Jawa, termasuk pengenalan aksara Jawa dan bahasa Jawa, serta berbagai produk kuliner. Salah satunya adalah makanan khas bakpia Tapansari, bakpia di Tigurnito, produk kerajinan kriya olahan dari batik, dan lain-lain.